Perkenalkan, nama saya Iwan Sudama SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Tadulako, jurusan bimbingan dan muslim. Saya merupakan guru BK di SMP Negeri 3 Tuli Barat. Dan pada kesempatan ini saya ingin menampilkan video tentang layanan bimbingan klasikal dengan topik perencanaan sekolah lanjutan dengan metode ceramah dan diskusi dengan media PowerPoint dan video singkat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, syukurlah kalian semua baik-baik. Apakah kalian sehat-sehat semua? Sudah sarapan di rumah? Sudah ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita ini, layanan ini, Bapak minta tua kelas untuk memimpin doa dulu. Ya. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum mulai, Bapak mau absen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ya bagus. Terima kasih sudah hadir semua. Ya baiklah, tujuan pemberian layanan ini. Yang pertama, tujuan umumnya peserta didik mampu merencanakan sekolah lanjutannya setelah lulus SMP. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian sekolah lanjutan. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sekolah lanjutan. Jadi di sini kegiatan ini akan berlangsung selama 1 jam pelajaran atau 40 menit ya. Jadi topik kita hari ini yaitu perencanaan sekolah lanjutan. Apakah kalian bersedia mengikuti layanan ini? Siap. Ya, oke. Ya, ini kemana rencana kalian setelah lulus SMP? Ya, tentu ada pertanyaan dalam diri kalian. Artinya nanti kemana kalian setelah lulus dari sekolah ini? Apakah ke SMA atau ke SMK atau SMA? Pengertian sekolah lanjutan. Ya, siapa yang bisa atau siapa yang sudah tahu pengertian sekolah lanjutan? Ya, coba. Sekolah lanjutan dapat diartikan sebagai sekolah yang kita ambil atau jenjang yang lebih tinggi setelah kita lulus SMP. Ya, bagus. Sekolah lanjutan, sekolah yang lebih tinggi ya, yang akan diambil setelah lulus SMP. Ya, yang pertama ini ada jenis-jenis sekolah lanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama, di
setelah lulus SMP ada 3 jenis sekolah lanjutan ya. Yang pertama SMA atau sekolah menengah atas. Untuk peminatan atau jurusan di SMA ada 3 ya. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, dan ada jurusan bahasa. Nah, ini yang kedua ada SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ya. Jadi jurusan yang ada di SMK ini ada banyak ya. Ada teknik, ada akuntansi, ada pariwisata, ada pertambangan, dan masih banyak lagi. Ya, ada yang ketiga ini ada madrasah aliyah. Untuk penjurusan di madrasah aliyah ini ada 4. Yang pertama ada IPA, ada IPS, ada bahasa, dan ada juga ilmu keagamaan. Ya, ini khusus keagamaan yang agama Islam ya. Ya, ini poin B, kita belajar tentang karakteristik sekolah lanjutan SMA dan SMK. Ya, karakteristik SMA. Yang pertama, kalau SMA itu dia memiliki penguasaan materi yang baik. Ya, ini karakteristik sekolah menengah kejuruan. Jadi di SMK itu berfokus pada praktik. Sedangkan karakteristik madrasah aliyah itu sama dengan SMA dia. Namun di madrasah aliyah ini lebih banyak materi tentang ajaran agama Islam. Ya, ini kita kunci mengenal bakat dan minat. Untuk bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Untuk minat merupakan sebuah perasaan tertarik dari seseorang terhadap sesuatu hal. Ya, di sini Bapak mempunyai video. Hai teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi lanjutan setelah lulus sekolah menengah pertama. Ya, pada penasaran kan nih? Pasti penasaran kan? Ayo ngaku. Oke, lanjut. Setelah kalian menempuh sekolah menengah pertama, tentunya nama SMA dan SMK tidak asing di telinga kalian kan? Nah, untuk membahas lebih lengkapnya lagi, mari kita belajar bersama. Yuk, simak video ini. Pada dasarnya, SMA atau SMK sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang bagus. Bagaimana tidak? Kalau misal salah satu dianggap lebih bagus, mengapa pemerintah tetap membuka SMA atau SMK? Artinya, tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Namun, bila kita berbicara karakteristik, pasti ada perbedaan antara SMA atau SMK. Sebagai bahan pertimbangan, yuk simak informasinya. SMA memiliki singkatan sekolah menengah atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoretik yang mendalam daripada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktik secara langsung. SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Ya, itu tadi video singkat tentang sekolah lanjutan ya. Oke, sebelum Bapak memberikan LKPD, di sini ada Pak punya LKPD. Pak rasa ada sebagian siswa yang belum kurang semangat. Pak punya game sini, kita bermain dulu sebentar ya. Wah, semuanya berdiri dulu. Berdiri, santai, relax. Begini gamesnya, kalau Bapak bilang 1, kalian tepuk tangan 1 kali. Ya, kalau 2, berarti 2 kali. Kalau Bapak bilang 3 kali. Kalau Bapak bilang 4, jangan tepuk. Jangan tepuk tangan, ya. Bisa? Ya. Oke. 1. Ya. 2. 3. 4. Oke, ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Namun sebelum Pak bagikan agar bisa kalian bentuk kelompok. 1 kelompok 4 orang ya. Ya. Langsung duduk.
Silakan duduk, langsung duduk kelompoknya. Atau mejanya disesuaikan ya. Jadi ini coba dibaca dulu yang pertama itu. Sebutkan bakat dan minat yang ada dalam diri kalian. Ya, tentu ada yang tahu apa bakatnya kalian, apa minatnya kalian. Itu contoh di bawahnya, misalnya Ayu berbakat di bidang PCTT, memiliki minat terhadap itu. Ya. Sedangkan yang nomor 2 itu, untuk nomor 2 itu, jenis sekolah apa yang kalian pilih yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki tadi. Ya. Nanti baru setiap kelompok mempresentasikan satu orang, dan kelompok lain bisa memberikan masukan atau tanggapan ya. Nah, kira kalian berbakat bidang apa? Ini selesai ya. Oh, ya, setiap kelompok presentasi orang, dan kelompok lain bisa memberikan tanggapan masukan. Ada sedikit beda, tapi ada juga memberikan sama. Bukan asisten, ya, kan ada asisten tadi. Sudah ya. Oke, kita akan presentasikan satu kelompok satu orang dengan berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, Bapak persilakan untuk kelompok yang pertama. Siapa? Ya, dibaca saja. Yang lain juga perhatikan ya, kalau ada masukan. Menurut saya memiliki bakat di bidang menulis dan memiliki minat terhadap pembuatan novel ataupun cerpen. Dan nomor 2, jenis sekolah. Saya berminat sekolah SMA karena menurut saya SMA lebih cocok dan sesuai dengan minat dan bakat yang saya miliki. Contoh kasus nomor 1, langkah yang harus dilakukan Anton adalah memilih sekolah yang sesuai dengan cita-citanya, dan dia harus memilih sekolah yang sesuai dengan bakat dan minatnya di bidang otomotif. Maka ia harus melanjutkan sekolahnya ke SMK. Contoh kasus nomor 2, menurut saya Ani harus mengikuti cita-citanya menjadi seorang dokter dan menjalankan kepada orang tuanya apa yang dia inginkan. Karena bakat dan minat anak tertuju di pelajaran IPA dan kesehatan, maka ia harus melanjutkan sekolahnya di SMA di jurusan. Ya, bagus. Itulah tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Mungkin kelompok yang lain mau ada masukan untuk kelompok ini? Ada? Ya, tadi ini kelompok 1 dia untuk Pantia ini khususnya dia memiliki bakat di bidang menulis. Dan minatnya dia sangat berminat terhadap pembuatan novel atau cerpen. Jadi dia ini katanya ingin melanjutkan ke SMA karena menurutnya SMA lebih cocok dan sesuai dengan minat dan bakat yang ia miliki. Bagus. Coba berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok terakhir. Ya, siapa mau mengambil? Ya, silakan. Saya akan menemukan sekolah SMK
Makanya saya ingin mengembangkan bakat dan keterampilan diri saya agar dapat meningkatkan saya. Langkah yang harus diambil adalah melanjutkan sekolahnya di SMK agar dapat meraih pendidikannya. Nomor kedua, ini harus melanjutkan sekolahnya di SMA sesuai dengan bakat dan minatnya. Walaupun orang tuanya bersetuju, tetapi Ani memiliki hak untuk memilih pendidikannya. Ada? Nah, itu tadi dia memiliki Pak Irawan memiliki bakat di bidang otomotif dan dia ingin melanjutkan ke SMK karena di SMK ada jurusan IKR atau teknik kendaraan ringan karena dia memiliki cita-cita di bidang otomotif. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, dari jawaban kalian sudah mulai, kalian bisa merencanakan sekolah lanjutan yang akan kalian pilih untuk setelah kalian lulus dari sekolah ini. Ya, kumpul LKPD-nya masing-masing kelompok. Satu orang kemari, ya. Tiap kelompok dikumpul, pada satu orang dikumpul kemari. Jadi dari materi kita, dari yang Pak jelaskan, dari PowerPoint, dari video, siapa kira-kira bisa menyimpulkan secara singkat menurut pendapatnya? Coba Putu Arta dulu, mungkin dia punya pendapat. Menurut pendapat saya, apabila memiliki minat di bidang kedokteran, dapat sekolah di jurusan SMA. Apabila memiliki minat di bidang otomotif, dapat sekolah di SMK karena SMK dapat memperoleh banyak teori atau praktek. Ya, berikan tepuk tangan untuk Putu Arta dulu. Jadi sekolah lanjutan itu sekolah yang akan kalian tempuh setelah lulus SMP ya. Jadi jenis-jenisnya tadi dikatakan sudah ada SMA, ada SMK, ada madrasah. Oke, sebelum kita akhiri, Pak mau memberikan instrumen evaluasi hasil. Dibagikan, baca dulu. Ini bisa nanti kalian isi di rumah ya. Oke, sudah dilihat. Yang pertama, lembaran pertama ini hasil evaluasi kepuasan peserta didik terhadap layanan bimbingan klasikal yang Bapak berikan tadi. Ya, Bapak di sini mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya anak-anakku sekalian sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak ingin mengambil tema tentang cita-citaku ya. Untuk pertemuan berikutnya, sebelum diakhiri, bisa ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita akhiri. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut catatan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Baiklah, sudah tidak terasa kita sudah lebih 40 menit. Pertemuan ini sudah berakhir. Pak akhiri dengan kata selamat pagi anak-anak ya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.